Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you this morning? Fine. Okay. Inshallah we continue about circular motion, gerak melingkar. Inshallah we continue today about linear speed, angular velocity, and weight ties. Kelajuan linear, kemudian kecepatan sudut dan hubungan roda-roda. Jadi hubungan roda-roda ini nanti akan berkaitan dengan tumbuhan materi ini. Oke, next ya. Oke, kemudian objektif kita pada hari ini adalah yang pertama, recall the speed at regular circular motion. Mengingat kembali kelajuan pada gerak lurus umum. Jadi kalian sebelumnya sudah belajar tentang gerak lurus. Jadi kita akan ulang kembali tentang kelajuan pada gerak lurus sedikit saja. Kemudian identify the quantities of physics associated with linear speed in the regular circular motion. Jadi mengidentifikasi besaran-besaran fisika apa saja yang terdapat pada kelajuan linear pada gerak melingkar beraturan. Jadi kita belajar pada gerak melingkar beraturan. Kemudian yang ketiga, describe linearness in linear circular motion. Mendeskripsikan, terus jelaskan. Ya, mendeskripsikan gerak linear atau linear dalam gerak lurus beraturan. Gerak melingkar beraturan. Identify the physical quantities of angular velocity in circular motion. Sama nomor 2, mengidentifikasi, perbedaannya adalah mengidentifikasi besaran fisika apa saja yang terdapat pada kecepatan sudut. Nah, kalau tadi kelajuan linear, sekarang menunjukkan pada kecepatan sudut ya, dalam gerak melingkar. Kemudian berikutnya, describe the angular velocity correlation in a regular circular motion. Mendeskripsikan kecepatan sudut, mendeskripsikan formulasi kecepatan sudut dalam gerak melingkar beraturan. Next, apply linear speed and angular velocity in circular motion issue. Mengaplikasikan kelajuan linear dan kecepatan sudut dalam kasus gerak melingkar. Next, apply linear speed and angular velocity to the wheel relation. Menerapkan kelajuan linear dan kecepatan sudut pada hubungan roda-roda. Itu kita akan bahas tentang roda-roda. Kemudian berikutnya, compare the effect of linear velocity on the wheel, center connection, tangent, and connection with the belt of time. Membandingkan pengaruh kecepatan kelajuan linear ya, dan kelajuan linear pada pada hubungan roda-roda tersebut. Jadi ada hubungan roda tersebut, nanti kita akan bandingkan kelajuan linearnya. Bagaimana? Oke, ini yang ingin kita pelajari pada hari ini. Next. Nah, have you ever seen this? Pernahkah kamu melihat ini? Rantai sepeda. Nah, when is your mind for this? Apa yang kau pikirkan tentang kamu ini? Sepeda Berputar. Sepeda apanya? Benda. rantai. Nah, ini ada Ada namanya gearnya. Jadi ada gear kan? Nah, ini dihubungkan dengan rantai. Apakah nanti ini akan berputar? Yes. Jadi ini nanti akan terjadi pengaruhnya ya, pada gear ini dengan
gear ini nanti akan saling berpengaruh ya, terhadap ini. Jadi rantai ini akan menjadi pengaruhnya. Itu yang kita pelajari pada hari ini. Jadi kita sebut nanti sebagai roda, ini juga kita anggap sebagai roda. Ini dihubungkan dengan roda rantai. Next, nah, kita akan belajar tentang linear speed. Apa linear speed? Apa? Kelajuan Terus linear speed is defined as distance of time linear. Kelajuan linear didefinisikan sebagai apa ini? Jarak dibagi waktu. Jadi sama dengan kelajuan pada gerak lurus. Kemarin kita udah belajar tentang gerak lurus ya. Gerak lurus ya. Gerak lurus. Yang namanya kelajuan itu apa saja? Kelajuan itu fungsi apa saja bermain? Kelajuan itu apa saja kelajuan? Kelajuan kemarin ada jarak, ada waktu. Kalau saya berjalan seperti ini ada namanya jarak. Jalan nggak waktunya? Jalan. Berarti ada jarak, ada waktu. Itu namanya kelajuan. Ada jarak, ada waktu. Jarak yang satu satuan waktu itu namanya kelajuan. Nah, dalam gerak lingkar juga terdapat namanya kelajuan. Ya, kelajuan. Jadi di sini kelajuan tersebut didefinisikan sebagai jarak dibagi dengan waktu. Wherein the singular circular motion, the distance traveled is equal to the circumference of a circle. Jadi kalau kita berada yang namanya lingkaran. Misalnya saya putar bandul, sebuah bandul, nanti bandulnya akan bergerak ke sini, ya kan? Akan bergerak ke sini, akan bergerak ke sini, bergerak ke sini, bergerak ke sini, sampai dia kembali pada titik awalnya, namanya gerak melingkar. Nah, gerak melingkar ini juga dia punya kelajuan. Yang mana sih istilah kelajuannya? Nah, kelajuannya itu ada jaraknya, ada nggak jaraknya? Ada, ya, jaraknya. Jadi sama seperti namanya gerak lurus tadi, ada jaraknya. Nah, seandainya lingkaran ini saya buka, bisa membayangkan dibuka lingkaran ini. Kalau saya punya yang namanya benang, saya lilitkan benang ini ke sini, bentuknya seperti ini, bentuknya lingkarannya benang tadi. Ini saya gunting benangnya. Saya buka, bentuknya apa? Lurus. Nah, bentuk lurus itu sama seperti bentuk pada gerak lurus tadi, seperti ini tadi. Nah, dalam pembelajaran sebelumnya yang diajarkan pada materi sebelumnya, kita sudah mengetahui yang namanya lingkaran itu punya apa? Punya keliling, ya kan? Lingkaran punya keliling. Lingkaran punya keliling. Kayaknya rumusnya apa? Masih ingat? Apa? 2 kali V kali R. Ini adalah keliling lingkaran. Jadi kalau saya berjalan dari sini, ya memutar, anggap saja ini batu, saya putar di sini, maka dia namanya adalah keliling lingkaran. Nah, kalaupun saya putus ini, maka keliling tadi akan berubah menjadi panjang. Jadi sama dengan distance tadi. Jadi ketika distance itu tadi adalah panjang, sedangkan ini tadi juga adalah panjang, ya sama dengan panjang ini, maka saya dapat masukkan ke dalam rumus ini. Kita mengetahui ada namanya tadi V sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, jarak tadi saya ambil adalah namanya apa? Keliling lingkaran di sana tadi. Maka saya bisa masukkan jarak ini ke dalam sini, ya. 2pi kali n. Nah, sedangkan waktu di dalam gerak melingkar ini namanya adalah periode. Kenapa jadi periode, ya? Karena bandul ini akan berputar 1 kali putaran, ya. 1 kali putaran namanya adalah periode. Jadi periode itu adalah waktu yang ditempuh oleh suatu benda dalam 1 kali putaran.
atau satu kali dia bergetar. Kalau dalam seperti ini namanya satu kali putaran, berarti namanya periode. Berarti dia ada fungsi waktunya, maka kita bisa ambil di sini sebagai periode. Jadi menghasilkan rumus V sama dengan 2V kali R dibagi dengan E. Informasinya V adalah speed, meter per second, R circular motion, T-nya periode, satunya. Tahu bedanya lambang P besar lawan T kecil. Oke, T kecil itu hanya waktunya saja. Jadi kalau saya berjalan ke sini, cuma waktu, ada waktu yang saya catat. Tapi kalau saya berputar seperti ini saya berapa kali putaran, juga waktunya jalan. Kalau saya mengelilingi seperti ini 2 kali putaran, berarti 2 kali berputar saya. Itu namanya periode. Jadi periode yang kemarin dipelajari adalah, masih ingat kan apa itu periode? Periode itu sama dengan waktu tempuh dibagi dengan jumlah putarannya. Ya, misalnya waktu tempuhnya adalah berapa detik, misalnya 2 detik, putaran juga 2 detik, maka hasilnya adalah 1 sekon periode. Dibagi kan Jadi kita akan ambil yang namanya periode. Jadi bukan yang namanya T lagi ya. Biasa. Karena dia terpengaruh oleh namanya putarannya, berapa kali dia berputar. Oke, sampai sini silakan yang tanya dulu. R itu adalah jari-jari. Ini adalah jari-jari ya. R itu adalah jari-jari atau jarak. Jadi kalau saya letakkan di sini sebuah bandul, saya ikat, misalnya saya ambil tali seperti ini, misalnya ini seperti ini, ada bandulnya di sini, ada talinya. Maka kalau saya putarkan seperti ini, maka di sini adalah bandulnya. Maka jarak antara tangan saya dengan bandul ini namanya jari-jari. Jari-jari 2 kalinya ini bisa jari-jari atau jarak antara titik pusat lingkarannya dengan bendanya yang diputar. Oke, tadi cukup. Next. 4 menit. Nah, rumus ini juga bisa kalian bolak-balik. Ya, soalnya kalian bisa sendiri membolak-balikan rumus ini. Kalau saya aja ya, sudah paham semua. Oke, next. Next. Problem. If you know about the formula, you can dapat menyelesaikan this problem. Okay. A stone is tied with a fish string. Jadi sebuah batu diputar, diputar ya, dan diputar. The rotate so that is moved in a regular circle with radius of 2 meter second. Jadi ada yang namanya sebuah batu ini diputar seperti ini, ya, secara rotasi pada radius atau pada jari 2 meter. Kemudian stone do setengah lap time per second. Jadi dia berputar sebanyak setengah putaran per detik, setengah putaran per detik. Berapakah periode ini? Berapakah kelajuan linier dari batu tersebut? Benar, berapakah kelajuan linier dari batu tersebut? Oke, please your doing in write in your book. I think 5 minutes. Yeah, 5 minutes enough. Yes. After this,
Insyaallah bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Oke. Please doing this problem. If you mengalami difficult, you can answer question. Anda dapat bertanya kepada saya. Yes, benar. Jadinya dua. Ya, setengah itu berarti setengah putaran dalam 1 detik. Berarti tadi ada kita masuk ke periode waktu yang diperlukan untuk mencapai 1 putaran. Jadi ada waktunya, ada putarannya berapa? Ya, waktu yang diperlukan untuk berputar. Linear speed. Linear speed. What is the linear speed of clock? Berapa kelajuan linear dari batu tersebut? V-nya apa tadi, Pak? Apa dia sistem Circle, putaran, lingkar. Kita perlu satu buah contoh dulu. Ambil sebuah contoh dulu. Sebelum selesaikan problem. Oke. Yang mana? Sini siapa sih? Itu sering. Oke, satu buah contoh saya ambilkan sebelum kalian menyelesaikan permasalahan ini. Misalnya saya ambil sebuah contoh, sebuah batu diputar, ditangkap, agar sebuah batu diputarkan, diikat pada waktu dua sekon dalam 1 putaran. Radius misalnya 5 meter. Berapakah? Satu soal ya. Kita masuk berapakah? Coba. Berapakah kelajuannya? Contoh yang ini sebenarnya bisa kita kaitkan dengan problem yang ada di depan. Ya. Saya ambil dulu contohnya, solusinya. Diketahui apa? Dua sekon. Satu putaran. Apa lagi? Radiusnya biasanya berapa? 5 meter. Apa lagi? Bagaimana mencarinya? Berarti kita perlu yang namanya periode. Periodenya bagaimana? Cara mencarinya pertama kita kerjakan dulu adalah periodenya. Berarti T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N. T kecilnya berapa? 2 sekon. 2
skor dibagi dengan Satu. dilakukan satu putaran Dengan satu. sama dengan Satu. dua skor. LT juga satuannya skor. Next, berarti kita cari tadi adalah V-nya. V-nya masih ingat rumusnya? 2 PM. Dua V R. M dibagi dengan T. Masukin berapa? 2 kali V? 2 kali V. 2, kita ambil 2 V saja, nggak apa-apa. 2 V. R-nya berapa? R-nya 5. Enter. T-nya 2 skor. 5 P. Coret. 5 P. 5 pi meter per skor. Boleh nggak seperti ini? Boleh saja. Jadi pi-nya tidak kita ubah apa-apa juga. Kalau pi-nya mau diubah menjadi angka, maka dikalikan dengan 3,14. Atau kalau kelipatan 7 pakai 22 per 7. Oke. Now is your selesaikan this problem. Soal Indonesia Problem. artinya besar. Sebuah batu diikatkan pada sebuah kawat, kemudian diputar secara melingkar, ya. Radiusnya 2 meter atau jari-jarinya adalah 2 meter, jari-jarinya 2 meter. Kemudian batu tersebut berputar setengah putaran tiap detik. Berapakah speed kelajuan linier dari batu tersebut? Misalnya speed. Oke, 2 menit lagi. Itu setengah putaran. Ya. Cari apa? What is linear speed? Speed. Kelajuan linear. Sampai yang mana dulu Kalau dia kelipatan 7 pakai 22/7, tapi tidak kelipatan 7 pakai 3,14. Jadi tanya periode atau Kelajuan linear. Yes. Oke. Boleh? Ini pertama. Selamat. Dihapus saja. Dihapus saja. Kaisar maju. Maju kedua siapa? Yang menyebut? Enggak. besar. Enggak, betul. Ya. Sudah. Ya.
Serpinya gitu ada. Saya akan tunggu temannya dulu mencatatnya. Ini dua satu. P-nya boleh diubah, boleh enggak, nggak masalah juga. Waktunya berapa? Ya, dua ya waktunya bisa kan? Ada dua. Nya ada. Dia besar. Tandanya dulu. J habis itu ditanya. Sini kan? Iya. Oh. T sama tandanya. Jalan T-nya. Soalnya itu Di sini. karena 5. Itu T sama dengan 2. Rumusnya apa sih? Rumusnya Tapi ada serius ini itu lagi di Please pay attention. Kita bahas sama-sama. Sebuah batu diputarkan, sebuah batu diikatkan kemudian diputar. Kemudian radiusnya 2 meter. Jadi batu itu diikat kemudian diputarkan. T-nya itu kan saya di soal masih setengah putaran 1 skor. Nah, kalau 1 putaran penuh 2 skor. apa? Jalan kan? Jadi cara
cara mencarinya adalah kalau kita tadi pakai yang namanya radius, berarti lihat dulu radiusnya berapa, jari-jarinya berapa, udah ada 2. Oke, itu betul 2. Oke, ini udah betul 2 ya, betul. Oke, kita koreksi yang benar. Itu kan diketahui radiusnya udah ada 2 meter. Apalagi yang ada? Waktu. Apa itu? Nah, ini adalah setengah putaran, batu itu diputar dalam setengah putaran tiap detik. Setengah putaran, berarti putarannya setengah. Putaran sama dengan n ya, teman-teman ya. N setengah. Karena nggak n setengah, nggak ada. Sebenarnya juga ada, nggak ada juga. N cuma 1. Oke, yang itu adalah n setengah. Ini adalah n dalam 1 detik. Berarti t-nya adalah 1 detik. Ada 1, ini 2, itu nggak ada. Berarti berapa? Nah, Itu oke, kita kumpulkan dulu. R-nya ada, N-nya ada, T-nya ada. Apa yang belum? Nggak ada. Sudah cukup ya? Cukup ya semuanya? Oke. Ditanya, apa ditanya? Periode Linear speed ya, kelajuan linear speed. Linear speed tadi V. Ini salah. Adalah linear speed, kelajuan linear berarti V. Betul namanya? Salah. V berapa? Ya, dicari yang periodenya dulu, Ustaz. Ya, cari periodenya dulu berapa T-nya? 2. Ada yang bisa masukkan T-nya? 2 saja. Kita tolong. Salah, berikan pekerjaan saya. T-nya berapa? T-nya dulu. Kayaknya ini pakai periodenya yang periode detik dari rangkaiannya kan 1 putaran itu berapa detik gitu kan? Iya, 1 putaran dalam Nah, di 1 detik. Nah, di situ kan setengah putaran. Tapi 1 detik berarti dicari 1 putaran itu berapa detik? iya periode. Waktu yang diperlukan untuk menempuh 1 putaran. Namanya apa? Periode. Ya betul. 1 putaran. T-nya 1 sekon ya, oke. T-nya 1 sekon setengah putaran. Jadi 1 dibagi setengah sama dengan 2. Nah, berarti sebenarnya yang 2 ini adalah T besar. Betul bukan? Ini yang betul adalah 2 sekon T. Oke, ada yang bisa melanjutkan? V-nya mencari V yang belum pernah maju. Baik, Silakan kalian mau menjawabnya. 2 kilo. Silakan ada yang menjawab sana. Nah, V-nya bagaimana mencari V? V langsung ke rumus yang kita masukkan tadi. Nah, V sama dengan 2 pi kali R dibagi dengan T. Untuk Ya, silakan ada yang menjawab. sama dengan Ya, V sama dengan. dibagi periode. Nah, Jadi 2 ini kita ubah. kalau tidak usah diubah bagaimana? Oh, kalau tidak Langsung saja ya. Oke. hanya tadi sudah tertulis di situ sama dengan 2 dapat. Oke, 2. Oke, next. Bagi T-nya periodenya tadi 2 sekon. Jadi 3 kali 1 derajat berempat. Jadi 2 pi 2 pi atau 2 pi meter. Satuannya? 2 pi meter. meter per sekon. 2 pi 2 pi meter per sekon. 2 pi meter per sekon. 2 pi meter per sekon. Oh, di depan ya, Pak? 2 Pi meter per sekon. pi Per sekon. meter Meter per sekon. Jadi dapat kita simpulkan nilai yang kita dapat dari soal ini adalah 2 pi meter per sekon. Ada yang belum paham sampai sini?
juga betul ya. Tadi dulu. Iya. Ini kayak Kalau soal yang karena udah gitu. Di soal Udah yang dibuka kayak gitu atau yang gitu. tergantung jawaban. dan jawabannya ini bisa, itu bisa ya. Kalau pilihan ganda bisa pakai yang ini, kalau ada jawabannya bisa pakai yang pakai ini. Oke, next ya. Nah, the angular velocity, kecepatan sudut. Angular velocity atau angular velocity, the angle taken by point moving in a cycle within a certain time interval. Jadi angle, kalau kita berbicara tentang lingkaran. Jadi ini saya katakan batu. Jadi yang disebut sebagai kecepatan sudut. Ini adalah kecepatan yang ditempuh oleh benda ini ketika bergerak berputar lingkaran tersebut, dan dia membentuk namanya sudut-sudut tertentu. Nah, ketika dia berputar dia membentuk namanya sudut. Namanya kecepatan sudut. Maka sampailah dia ke sini. Di sini kalau kita lihat ada sudutnya, ada sudutnya, sampai dia kembali ke titik asalnya, maka dia juga punya sudut. Ini yang disebut sebagai kecepatan sudut. Sudut yang dibentuk oleh sudut yang dibentuk ketika benda itu berputar pada interval waktu tertentu atau pada selang waktu tertentu. Jadi ini adalah kecepatan sudut. Jadi sudut yang dibentuk oleh sebuah benda ketika dia berputar pada selang waktu tertentu namanya adalah kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut ini disimbolkan dengan namanya omega. Omega seperti W tapi mengkerucut sedikit ke atas. Gambar ada. Bisa hapus. Biasa ya. Ini sudut yang dibentuk. Jadi kalau kita berbicara masih tentang lingkaran, dia membentuk namanya sudut. Nah, kalau kita dalam pelajaran matematika, kembali ke pelajaran matematika misalnya, ya, satu lingkaran itu ada berapa V? Ada berapa sudutnya? 360 ya. Dalam satu lingkaran ini ada berapa V? Kalau kelilingnya kita menggunakan berapa V? 2 V. Maka kita pakai 2 V. Kenapa jadi 2 V? Karena 1 V itu nilainya adalah 180 derajat. Maka kalau kita 2 V, artinya 2 putaran penuh, satu putaran penuh 360 derajat, itu sama dengan nilainya 2 V. Dan nanti satuannya adalah radian. V itu nanti satuannya adalah radian. Nah, maka yang berbicara adalah sudut. Ketika kita berbicara tentang sudut, maka kita hanya akan mengenal namanya V. Dan V itu, dan tadi definisinya adalah sudut yang dibentuk ketika benda itu berputar dalam selang waktu tertentu. Sudutnya ada, waktunya juga jalan. Ya, jalan. Berarti ketika dia berputar satu putaran tadi, berarti dia memerlukan namanya satu putaran dalam satu waktu. Satu waktu dalam satu putaran. Namanya sana itu yang lambang itu Omega. Jadi dia berputar dalam satu waktu.
Sama seperti tadi, berarti kita juga tetap pakai yang namanya periode. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kecepatan sudut itu sama dengan 2V sudut yang dibentuk dibagi waktu. Sudut yang dibentuk, kalau tadi kita katakan satu putaran itu adalah 2V, maka sudutnya adalah 360 derajat per waktu tempuhnya T. 360 derajat kita sebut sebagai 2V, maka 2V dalam waktu per periode, sehingga formulasinya menjadi 2V dibagi dengan T waktu. Rumusnya sama. Ada yang belum mengerti sampai formulasi V tanpa F. V Jarak. mana? Ini frekuensi. Saya akan jelaskan frekuensi. Omega, namanya adalah omega. Gini terus. V itu 180 Sir. Pi 180. Kalau 1 pi. Nanti kalau 2 pi, 2 kali 180. Berarti 2 pi. Jadi, sudah paham? Nanti lebihnya saat yang dua itu sudah dipastikan 390. ya 2 pi dan tekan 360. Karena di dalam matematika kita sudah belajar tentang pi 360. 2 pi sama dengan 360. Pi kalau setengah pi 90 derajat. Oke, next. Nah, di dalam periode tadi kita kemarin sudah belajar tentang hubungan antara periode dengan frekuensi. Ada namanya frekuensi di F, frekuensi atau F. F itu rumusnya adalah 1 per T, sedangkan T sama dengan 1 per F. Di dalam hubungan ini juga kita masih bisa pakai dalam hubungan kecepatan sudut. Maka kalau kita masukkan ini ke dalam sini, bagaimana? Oke, bisa saya pisahkan. Perhatikan, omega atau kecepatan sudut itu nilainya tadi adalah 2V dibagi dengan T. Maka kalau 2V saya pisahkan dengan T menjadi 1 per T. 1 per T kita ketahui nilainya adalah F. Maka saya bisa tuliskan sebagai 2V kali F. Sehingga omega menjadi 2V kali F. Nah, R ini karena dia berputar berapa tadi?
380 derajat satu putaran. Kemudian dia juga punya jari-jarinya, ya. Yang punya misalnya benda ini saya kaitkan, nanti dia juga punya namanya radius atau jari-jari, ya. Itu menjadi 2 kali. Oke, sampai di sini silakan. Rumus ini bisa diputar-putar, bisa kita pakai rumus triangle segitiga yang sudah ada. Sudah? Ya? Oh, belum. Dengan 2 kali V kali ya. Kali R. 2 kali V kali ya. Ada yang bisa? Allah tanya. Saya rasa. Tinggal kita masukkan ke dalam formulasi tadi. Oke, 5 menit, nah 3 menit. Saya kasih waktu untuk menyelesaikan cukup seperti ini. Soalnya sangat mudah. Tinggal kalian masukkan ke formulasi rumus itu. Sudah ada yang second gitu. Periodenya sudah ada. Jadi sebuah benda diputar secara melingkar, digerakkan secara melingkar atau diputar ya, dengan periode 8 detik dalam satu putaran. Hitunglah kecepatan sudut dari benda tersebut. Satu putaran 360. Bisa saya ketemu tadi. Kita hanya mencari omega saja dalam bentuk. Ya, bisa? Nah, saya tahu. Oke. Jadi sudah bisa? Dua? V-nya sudah ada. Sudah itu 2 kali. Assalamualaikum. Guys, sekarang please, continue. Sudah selesai? 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 Yang 5 kali sudah jalan? Sudah. Sudah. Bagaimana cara Anda mendapatkan seperti ini? Boleh dijelaskan kepada saya bagaimana? Anda mendapatkan hasil 1/4 V. Bagaimana Anda mendapatkannya? Ya. Boleh dijelaskan kepada teman-teman kalian dan kepada saya bagaimana Anda mendapatkan 1/4 V tadi? Nah, bisa dijelaskan. Ya, silakan. You know, with an object circle with a period of 8 cycles in a single round, calculate the velocity of the object. Sebuah objek bergerak di sebuah lingkaran dengan periode 8 detik di satu putaran. Hitunglah kecepatan selanjutnya dari periode. Nah, periode terus dikitanya periode sama dengan 8 second. Ditanya berapa kecepatan atau omeganya.
rumus tadi omega sama dengan 2V per T. 2V ini sama dengan 1 putaran penuh. Di situ sudah tertulis a single round, artinya sudah 1 putaran. Putaran penuh jadinya tinggal masukin 2V per T. 2V T-nya berapa? 8. Dibagi dikecil lagi 2 pelapon dibagi 2 jadinya 1/4 V. Oke, kalau saya Kerasa beda Sat. ya punya apa beda? Biasanya Sat. Punya ada beda berapa? Kan dua P itu kita kalau dengan 60 Sat. Ini saya sudah masuk kita 60 di 8 di. Oke. Jadi kalau beda berapa? Ya. Ada. Mana Sekian. Hanya dasar kalian nih. Omega itu kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu adalah sudut yang dibuat oleh benda berputar dalam suatu bentuk. Berarti itu sudutnya 1/4 itu. Sudutnya 1/4 itu. Jembatan. iya, sudutnya ini adalah 2V ini karena dia berputar 1 putaran penuh. Sekitar sudutnya. Jadi sudut ini kan bentuknya ya, tapi dia bergeraknya 1 putaran penuh, tidak setengah putaran, tidak seperti ini misalnya. Kita saya Tadi saya bilang tidak seperti ini, gitu, setengah saja tidak. Tapi dia berputar 360 derajat. Nah, yang kita cari adalah omega yang kecepatan sudutnya. Nah, berarti dia kan sudah berputar selama 8 detik. Kira-kira ya berapa derajat semuanya gitu. Kita akan bekerja. berarti itu derajat. Bukan derajat. Ya ininya derajat, sudut ininya kita adalah derajat tadi. Seperempat itu adalah kecepatan sudutnya. Kecepatan sudut. Berarti 1/4 setiap sudutnya. Iya, setiap sudutnya bergerak seperempat V. Iya. Ya. Yang benar ada dosa. Biasa. Sama 45 derajat. Ya. Terus yang ini menjelaskan. Oke, saya luruskan. Saya luruskan. 360 derajat ini tidak kita pakai dalam perhitungan derajatnya. Ya. Tapi kalian pakai yang V-nya saja. Misalnya, kalau dia berputar full 1 putaran penuh, maka V-nya adalah 2V. Tapi kalau dia hanya berputar setengah putaran saja, maka V-nya 3,5. 2 dibagi setengah, berarti hasilnya 1 sampai V saja. Kalau dia hanya berputar 1/4 putaran saja, berarti 90 derajat. 90 derajat V-nya berapa? Setengah V. Kalau dia bergerak hanya 45 derajat saja, berarti 1/4 V. Jadi yang didapat kalian ini 45 derajat itu betul saja. Tapi kalau kita konversikan ke dalam V, berapa nilai V-nya? 1/4 V. Oke. Yang dipakai itu yang Iya, yang kita pakai adalah yang V-nya. Kita tidak akan memakai yang namanya 360. Misalnya kalau sudah jatuh angka yang satuan V itu misalnya 350, nah itu kan nggak bisa pakai V, nggak bisa. 350. Maka nanti V-nya di depannya pakai koma. Berapa koma V? Misalnya 0,5 V, 0,7 V, kita boleh menggunakan seperti itu. Jadi, misalnya kalau saya ambil 2, T-nya misalnya adalah anggapnya misalnya berapa yang angkanya tidak pernah bulat. Misalnya angkanya adalah 13 sekon. 2 dibagi 13 jadi berapa? Itu kan angkanya masih pakai koma. Kita tidak masalah menggunakan angka pakai koma dengan V. Atau anggap misalnya hasilnya kena 3,14 pi, itu nggak masalah. Tapi hasilnya adalah tetap berarti pada V. Ya, V itu kita konversikan ke dalam derajat. Jadi V ini bukan
menambahkan pi lagi dalam 3,14 tapi nanti hasilnya seperempat satuannya adalah radian. Jadi satuan untuk pi itu adalah radian, sedangkan itu kecepatan sudut radian per sekon. Ada yang masih bingung? Jadi yang kita pakai adalah V. Jadi dikonversikan nilai derajat tadi ke dalam V. Paham semuanya tentang soal ini? Alhamdulillah. Oke, paham? Oke. Bisa di next kan? Belum. Bentar lagi. Saya tunggu waktu 2 menit untuk menyelesaikan tulisannya. Lalu kita lanjut dengan pembahasan berikutnya. Santai paham? Oke, mungkin soal-soal. Tapi paham? Berikutnya adalah wheel connection. Jadi kita punya namanya roda-roda. Jadi aplikasinya yang dua konsep tadi adalah hubungan roda-roda, wheel connection. Yang pertama hubungan roda-rodanya. Jadi sebuah roda yang pertama sepolos, ya. Kedua bersinggungan, dan yang ketiga dengan sabuk atau rantai. Yang kalian perhatikan di dalam sepeda tadi, gambar sepeda tadi kan, gambar sepeda, rantai sepeda itu ada di belakang, ada di depan, gear sepeda itu ada di depan, ada di belakangnya, dihubungkan dengan rantai supaya dia bisa berputar. Oke, yang pertama kita ambil yang namanya sepolos. Sepolos ini adalah roda, ya, dua buah roda yang disatukan. Ada roda kecil, roda A tersebut, dan roda besar, roda B. Ya. Misalnya, kalau kalian melihat ban, sebuah ban, anggap ban sepeda atau ban sepeda motor. Ban, di dalam ban itu ada gearnya, ada bukan gear ya, atau disebut sebagai bearing. Bearingnya, yang peluru itu kan juga kita masukkan ke dalam sana. Nah, kita anggap itu sebagai roda kecil, sedangkan bannya tadi kita anggap sebagai roda besar. Nah, ketika roda berputar, gear juga peluru, apa namanya tadi, bearing juga ikut berputar, bearingnya juga ikut berputar. Nah, maka putarannya ini, ya, akan memiliki yang namanya kecepatan linier. Akan memiliki kecepatan linier. Perhatikan, arah putar dan persamaannya. Arah putar roda A. Jadi ketika ini berputar, maka ini searah dengan roda B. Oke, kalau ini saya buka,
saya kasih benang di sini, saya kumpulkan benang, disibukkan benang juga. Jadi saya ikatkan, kalau saya buka yang mana yang panjang, yang A yang B. Kalau saya buka, misalnya kayak gini, saya buka kayak gini, yang mana yang panjang? Yang B. Yang B, yang B. Nah, sehingga kalau kita yang B tadi kalau kita buka lebih panjang yang B daripada yang A. Kemudian, nah, nanti kita berbicara tentang kecepatan. Nah, kecepatan kalau yang namanya kita berbicara tentang kecepatan tadi, kecepatan di graf lurus tadi adalah S dibagi dengan T, jarak dibagi dengan waktu. Kalau jaraknya ini kan kalau saya buka ya, ini saya buka menjadi panjang kayak gitu, maka jaraknya pendek atau panjang daripada B? Lebih panjang mana? Lebih panjang B. Kalau saya hubungkan dengan jarak ini, besarnya yang mana? Yang B. Sedangkan waktunya sama. Kira-kira yang memiliki kecepatan yang paling besar yang A atau B? Kalau S-nya besar, yang memiliki S-nya panjang, yang memiliki kecepatan yang paling besar yang mana? Yang B. A atau B? B. Kenapa? Jaraknya lebih besar, panjang lintasannya lebih panjang daripada yang A, sehingga dia akan berbeda. Nah, sehingga kalau kita masukkan tadi ke dalam formulasinya, nah, yang sama apanya? Ternyata yang sama adalah kecepatan sudutnya. Sudut di sini yang dibentuk sama dengan sudut yang di sini. Jadi kalau saya ambil sudut, ya, sampai di sini, sudutnya sama enggak? Sama. Sama enggak? Ini dengan ini sama enggak? Sama enggak? Sama ya? Sama. Sudutnya sama, maka kecepatan sudutnya juga sama. Sehingga kalau kecepatan sudut sama, kita bisa memasukkannya ke dalam formulanya. Oh iya. Oke. Ya. Ya. Lanjut. Nah, jadi kecepatan sudutnya sama. Sehingga kalau kita cari kecepatan sudut itu nanti kecepatan linear akan berbanding terbalik dengan yang namanya jari-jarinya. Sehingga dia akan menjadi VA dibagi RA sama dengan PB dibagi